Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niar, NIM 221220002, Prodi Pegepaut. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat puasa. Yang pertama, ada pengertian puasa. Bagi umat Islam, berpuasa adalah menunaikan kewajiban. Selebihnya, selain berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, juga semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa. Nah, hakikat atau pengertian puasa tidak saja mampu menahan diri dari makan, minum, atau berhubungan di siang hari atau biasa disebut jimak. Lebih dari itu, pengertian puasa adalah menahan diri dari segala perbuatan dan ucapan yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim. Termasuk contoh menahan diri dari perkataan yang sia-sia adalah ghibah, yaitu membicarakan kejelekan atau kesalahan atau kekurangan orang lain. Selanjutnya ada macam-macam puasa. Dalam Islam, puasa atau saum itu bukan hanya terbatas pada bulan Ramadan saja, tetapi ada beberapa jenis puasa yang dianjurkan dan bisa dipraktikkan dalam Islam. Nah, yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa selama bulan suci Ramadan itu merupakan salah satu 5 dari rukun Islam. Yang kedua ada puasa qada. Puasa untuk pengganti hari-hari di bulan Ramadan yang terlewatkan karena alasan yang sah seperti sakit atau perjalanan, atau perempuan yang sedang menstruasi. Yang ketiga ada puasa kafarah. Puasa kafarah yang diwajibkan sebagai penembusan atas pelanggaran tertentu seperti kafarah yang bersumpah palsu atau pelanggaran dalam ibadah haji. Yang keempat ada puasa nazar. Puasa yang diwajibkan karena seseorang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan berpuasa jika keinginannya terkabul atau untuk tujuan tertentu. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Yang kedua ada puasa Ayyamul Bid, puasa hari ke-13 sampai 15 pada bulan Hijriah. Dan selanjutnya ada puasa 6 hari bulan Syawal, hari setelah Ramadan, biasanya dilakukan di bulan Syawal. Selanjutnya ada puasa hari Arafah, puasa pada 9 Zulhijjah. Nah, ini bertepatan dengan hari di mana orang itu melaksanakan haji. Nah, yang selanjutnya ada puasa hari Asyura, puasa pada 10 Muharram. Disunahkan juga untuk puasa sehari sebelum 9 Muharram atau setelah 11 Muharram untuk membedakan dari tradisi Yahudi. Selanjutnya, cara berpuasa. Yang pertama mulai dari niat. Niat di hati untuk puasa sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua, sahur. Makan sahur sebelum fajar atau subuh. 3. Berhenti makan dan minum. Pastikan untuk berhenti makan dan minum ketika waktu imsak tiba. Berarti itu beberapa menit sebelum waktu subuh. Yang keempat, menjaga sholat 5 waktu. Yang kelima, pantang dan larangan. Selama jam puasa, pantanglah dari makan, minum, merokok, dan aktivitas yang dapat membatalkan puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Yang keenam, berbuka puasa atau iftar. Selanjutnya, qiyamul lail atau tahajud. Ini adalah sholat malam yang dilakukan setelah terjaga dari tidur. Biasanya ini di akhir malam atau sepertiga malam. Selanjutnya, tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya selama bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk membaca dan merenungkan Al-Quran. Berusahalah untuk mengkhatamkan atau menyelesaikan bacaan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya, ketentuan orang yang tidak berpuasa. Nah, bulan Ramadan seluruh umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Namun terdapat beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Mereka yang tidak boleh berpuasa tetapi dengan syarat harus mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah jika mereka tidak mampu melaksanakan sama sekali. Nah, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa diantaranya itu musafir atau orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui, serta lansia yang secara fisik tidak mampu berpuasa dan gangguan mental atau jiwa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam kubur maupun dubur seperti yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, melakukan hubungan suami istri, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, keluar air mani dengan sengaja, haid dan nifas, dan gila.
Hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Beberapa hal yang dapat mengurangi nilai puasa atau pahala puasa meskipun tidak membatalkannya. Pertama, berkata kasar. Yang kedua, berbohong. Yang ketiga, gibah. Yang keempat, fitnah. Kelima, marah tanpa alasan yang benar. Yang keenam, melihat atau mendengarkan hal-hal yang tidak pantas. Yang ketujuh, tidak menjaga lisan dan perilaku. Yang kedelapan, tidak berusaha untuk melakukan kebaikan.